Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lala Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sistem surat masuk dan surat keluar melalui aplikasi. Mohon disimak baik-baik ya. Kali ini kita akan mempraktikkan pengelolaan surat masuk dan keluar menggunakan salah satu aplikasi yang sudah saya install di laptop saya, di mana untuk menginstalnya ini dibutuhkan aplikasi SEM. Nah, ini adalah tampilan ketika saya menginstal aplikasi yang sudah disediakan, lalu ketika sudah diinstal, maka kita langsung membuka aplikasinya di web juga dengan membuka tab baru dan langsung ketik ini, localhost/arsip desa. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi basic dalam surat menyurat yang dilakukan oleh kantor desa. Dan di sini saya sudah menyiapkan akun-akun yang akan kita gunakan dalam praktek kali ini, yaitu ada KAUR umum atau kepala urusan umum yang diibaratkan sebagai penerima suratnya. Lalu ada sekretaris desa yang diibaratkan sebagai adminnya yang biasa mengurusi surat keluar. Lalu ada juga kepala desa sebagai diibaratkan dalam sebuah kantor itu sebagai bos atau manajernya. Jadi langsung saja yang pertama kita akan masuk sebagai KAUR umum, yaitu untuk masuk dalam ke akun KAUR umum itu kita harus memasukkan ID dan password. ID-nya itu untuk KAUR umum yaitu admin 2 dan passwordnya juga sama admin 2. Lalu kita masuk. Nah, ini ada beberapa hal yang terlihat di bagian KAUR umum, yaitu ada beranda, ada master data, data surat, juga ada pelaporan. Untuk pelaporan sendiri ini dia akan terisi otomatis. Lalu di sini kita juga bisa mengganti profil kita, mulai dari nama pengguna, nama lengkap, email, dan lain sebagainya sesuai dengan data yang kita inginkan. Lalu di dalam master data ini ada yang namanya bagian. Karena KAUR umum ini merupakan yang berfungsi sebagai orang yang mendisposisikan bagian-bagian, jadi KAUR umum ini bisa menambah bagian-bagian sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, untuk menambahkannya itu tinggal klik di bagian sini, lalu nanti tinggal diisi nama bagiannya, lalu klik simpan. Lalu untuk di data surat ini ada surat masuk dan surat keluar. Untuk di surat masuk ini kita lihat di surat masuk ini di bagian KAUR umum dia bisa menambahkan atau memasukkan surat masuk baru, karena memang tugasnya KAUR umum ini menerima surat dan menyebarkan surat ke kepala desa juga ataupun ke sekretaris desa. Sedangkan kita lihat di surat keluar, KAUR umum ini tidak bisa menambahkan surat keluar, karena itu tugasnya sekretaris desa. Jadi langsung saja kita praktek untuk memasukkan surat masuk. Jadi di sini kita langsung klik ini, tambah surat masuk baru. Lalu untuk perihalnya, contohnya misalnya kita isi undangan rapat. Nah, jika kita sudah melakukan scanning pada surat yang sudah masuk, lalu kita bisa memasukkan suratnya di sini. Kita langsung klik saja di sini. Maka kita langsung memilih surat
terkait surat tersebut. Nah, di sini ada surat masuk. Kalau kita klik open, lalu langsung kita klik kirim. Klik OK. Nah, kita lihat di sini di surat masuk, maka sudah ada surat yang kita masukkan tadi. Dan jika surat ini sudah dibaca oleh kepala desa dan juga sekretaris desa, maka akan ada centang hijau di sini. Seperti itu untuk kepala urusan umum. Selanjutnya kita akan memposisikan diri kita sebagai sekretaris desa, maka kita harus logout terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita masuk sebagai sekretaris desa. Nah, untuk masuk ke akun sekretaris desa ini kita harus memasukkan ID dan passwordnya, yaitu user, passwordnya juga sama. Langsung kita masuk. Nah, begini tampilan untuk sekretaris desa. Sama seperti KUR umum, terdapat juga data surat yang terdiri dari surat masuk dan surat keluar. Namun di surat masuk ini, pada bagian sekretaris desa tidak bisa menambahkan surat masuk. Dia hanya bisa membaca surat masuk yang tadi sudah dimasukkan oleh kepala urusan umum. Nah, langsung saja kita baca surat yang tadi dimasukkan oleh kepala urusan umum. Di sini kita klik. Sini. Nah, ternyata perihalnya undangan rapat, dan untuk melihat suratnya kita klik di sini. Nah, maka seperti ini nanti tampilannya. Nah, karena sudah dibaca, maka akan tampil checklist hijau seperti ini. Nah, untuk surat keluar di sekretaris desa, karena memang tugasnya sekretaris desa itu untuk memasukkan surat keluar, maka di sini sekretaris desa bisa menambahkan surat keluar baru. Jika suratnya sudah selesai direvisi dan sudah ditandatangani, maka surat keluar bisa dimasukkan di sini. Tinggal kita klik tambah surat keluar baru. Dan untuk perihal, misalnya kita ambil contoh surat pengantar. Nah, untuk lampirannya sama seperti tadi, kita bisa klik di sini. Lalu akan muncul tampilan dokumen kita, dan langsung kita pilih surat keluar yang ingin kita masukkan tersebut. Kita klik suratnya, kita langsung open, lalu kita kirim. Nah, maka kita lihat di bagian surat keluar akan terlihat seperti ini. Surat yang sudah tadi kita masukkan nanti akan dibaca oleh kepala urusan umum dan juga didisposisikan. Lalu setelah itu kita akan memposisikan diri kita sebagai kepala desa, maka kita harus logout terlebih dahulu. Nah, untuk masuk ke kepala desa, kita memasukkan ID dan passwordnya itu yaitu admin. Passwordnya juga sama admin, lalu kita masuk, maka akan tampilannya seperti ini. Untuk di dashboardnya itu ada beranda, master data, data surat, dan pelaporan. Untuk di master data ini ada yang namanya user.
Jadi kepala desa ini bisa menambahkan pengguna baru. Seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya, kita itu sudah menggunakan pengguna sebagai kaur umum dan juga sekretaris desa, juga kepala desa. Nah, di bagian kepala desa ini kita bisa menambah pengguna baru sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Lalu untuk di bagian data surat, sama seperti yang lain ada surat masuk dan surat keluar. Namun baik di surat masuk maupun di surat keluar, kepala desa ini tidak bisa memasukkan surat keluar baru ataupun surat masuk yang baru. Kepala desa ini hanya bisa membaca surat masuk yang tadi sudah dikirim oleh kepala urusan umum. Nah, untuk membacanya tinggal klik di sini, sama seperti tadi. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan keluar dulu dari kepala desa. Nah, karena tadi di bagian sekretaris desa kita sudah membuat atau memasukkan surat keluar, yang dimana surat keluar itu harus dilihat oleh kepala urusan umum dan juga nanti didisposisikan, maka kita akan masuk kembali ke kepala urusan umum atau kaur umum itu tersebut. Maka ID yang kita harus masukkan yaitu admin 2, lalu kita masuk. Nah, kita langsung ke data surat. Kita di sini juga untuk memastikan apakah surat yang tadi kita masukkan di surat masuk sudah dibaca oleh kepala desa ataupun sekretaris desa. Kita lihat di sini. Nah, maka jika sudah ada tampilan checklist seperti ini, berarti tandanya sudah dibaca oleh kepala desa maupun sekretaris desa. Lalu kita melihat apakah ada surat keluar. Kita klik di sini. Ternyata ada surat keluar dari sekretaris desa. Maka langsung saja kita lihat. Nah, perihalnya itu mengenai surat pengantar. Maka surat ini harus kita disposisikan. Langsung kita pilih ke bagian mana surat ini didisposisikan. Misalnya ke kepala desa, langsung kita kirim. Oke. Lalu jika surat ini dirasa penting untuk segera diurus, maka kita langsung klik peringatan di sini. Nah, maka nanti bagian suratnya akan kuning seperti ini, yang menandakan bahwa surat ini penting untuk segera dikelola. Jika sudah, maka kita langsung logout. Nah, seperti itu saja tutorial yang saya dapat berikan mengenai aplikasi ini. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.